Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dalam podcastnya Umay. Oke, podcast malam ini diperuntukkan buat orang-orang yang memang masih teringat dengan kejadian-kejadian yang memang menyakitin perasaan, kemudian juga buat kecewa, terluka, apalagi yang punya masalah sama pasangan dan berujung perpisahan dan memang sulit buat move on gitu. Sebagian besar dari kita mungkin mendapatkan beberapa hadiah di hari Valentine Day kemarin tanggal 14 Februari ya. Tapi siapa yang nyangka gitu, siapa yang akan bayangin atau siapa yang akan bisa nebak setelah kejadian itu, setelah kita punya kenangan indah sama pasangan kita, tiba-tiba datang permasalahan gitu yang dimana nggak bisa komunikasi lagi gitu, nggak bisa dikomunikasiin, kayak bener-bener udah egois gitu, mau dengar masing-masing, dengerin diri masing-masing, dan akhirnya memilih buat berpisah gitu. Dan siapa sih yang nggak akan sedih gitu ya, nggak akan kecewa ketika kita udah kemarin aja buat ngerayain hal-hal yang indah, kemarin kita makan bareng, kemarin kita jalan bareng, tiba-tiba ya sesuatu hal yang memang kita sama-sama nggak pernah bayangin sama pasangan kita, padahal kita udah berjanji buat selalu bareng sampai nanti kita punya pekerjaan bareng, sampai kita akan memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah atau dalam kebahagiaan. Tapi kayak semuanya hanya sekedar rencana gitu, sampai pada titik permasalahan yang gak bisa diselesaikan. Dan itu sebenarnya sangat buat kita kecewa sih. Salah satu dari kita, dari pasangan kita tuh pasti ada yang ngerasa kayak, masa sih kita harus secepat ini pisah gitu, masa sih secepat ini kita akan selesain hubungan ini gitu. Dan jarang ada orang yang benar-benar bisa move on terlalu cepat, apalagi mengingat beberapa kenangan yang emang gak bisa secepat itu untuk dilupain gitu. Oke, nah jadi dari cerita singkat tadi yang Umi ceritain itu, atau ada opini-opini lain gitu ya yang memang persoalan dalam hubungan bersama pasangan, itu kita perlu untuk move on sih teman-teman. Jadi caranya buat move on itu sebenarnya sulit banget diterapin. Banyak sih teori yang apalagi kita baca di Google tuh banyak banget yang kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ini salah satu tips buat move on terbaik versinya saya yang mungkin teman-teman juga bisa terapin, dimana move on cara saya tuh ya nggak terlalu memberatkan diri sih, jadi kayak nggak nyiksa diri juga yang harus menekan kamu harus move on gitu, dia nggak baik. Jadi nggak selalu ngasih diri hal-hal negatif tentang pasangan juga, karena kan kita juga nggak bisa pungkirin mereka itu juga pasangan kita, baik perempuan atau laki-laki, itu pernah ngasih kebahagiaan juga buat kita gitu. Jadi kita nggak boleh menjudge mereka kalau hanya karena satu kesalahan yang nggak bisa kita selesaikan. Ya kita harus menjudge mereka dengan hal-hal yang negatif gitu, nggak kayak gitu juga. Jadi ini move on terbaik yang pernah saya lakukan, dan teman-teman bisa coba dengerin terus ya. Oke guys, yang pertama saya lakukan itu adalah jangan kepo atau jangan stalking dia lagi. Kalian harus benar-benar bisa nahan diri kalian untuk jangan stalking lagi sosial media dia, atau tentang dia tuh udah gak usah stalking mereka, karena mereka akan ngerasa dicariin gitu. Mereka akan ngerasa dia gak bisa hidup tanpa saya, selalu ngeliat story saya. Jadi mereka kayak merasa seneng gitu setelah nyakitin kita. Jadi kita mending gak usah stalking lagi dia. Kita harus berusaha untuk gak kepo lagi tentang dia gitu, tentang kehidupan dia. Kalau udah pisah, dia yang nyakitin kita, ya udah kita gak usah mikirin orang-orang yang nyakitin kita juga kan gitu. Jadi mending
udah gak usah stalking atau cari tahu tentang dia. Oke, yang kedua itu adalah kita harus menjadi manusia yang produktif. Ya mungkin setelah kita berpisah sama dia, mungkin kita lebih bisa meluangkan waktu buat diri sendiri, buat mengasah skill kita lagi, buat fokus ke masa depan kita gitu. Ya walaupun banyak banget rencana-rencana kita sama dia yang kita rencanakan ke depan, tapi memang kalau nggak bisa dibicarakan lagi, nggak bisa berhubungan lagi, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Kita punya kehidupan masing-masing, kita bisa hidup tanpa dia, dan kita bisa fokus ke rencana kita, yaitu dengan tetap produktif. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, karena kalau masa-masanya galau itu ya pasti akan ada celah-celahnya tuh sendiri, terus kayak ngerasa aduh gak ada kegiatan, mewek lagi, nangis, inget kenangan. Jadi usahakan untuk produktif setiap harinya, ngelis lagi apa sih yang kita akan lakuin besok, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita berusaha untuk lakuin besok gitu. Kita harus coba sih teman-teman. Oke, yang ketiga itu adalah kita tuh harus merubah pola hidup kita. Ya tadi misalnya produktif ya, dan misalnya ini tuh kita harus rubah lagi pola hidup kita yang dimana kalau kita tetap rebahan di rumah gitu kayak ngerasa nggak punya kerjaan, padahal kalau kita sapu-sapu lantai, cuci piring, bantu orang tua, itu adalah salah satu yang buat kita bisa move on gitu teman-teman. Coba deh, ketika kita misalnya nyapu atau kita misalnya cuci piring, itu nanti kita akan berkegiatan dan kita akan lupa gitu. Setiap hari kita coba untuk bangun pagi, sholat, beribadah kepada Tuhan, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kita lebih merubah pola hidup kita lebih baik gitu. Jangan sampai setelah kita putus kita makin terpuruk gitu, jangan sampai seperti itu sih. Jadi usahakan kita lebih baik lagi dari yang kemarin. Kita harus buktikan bahwa kita bisa tanpa dia gitu. Oke, yang keempat cara saya adalah itu setiap hal yang memang kita udah jalanin sama orang itu, setiap waktu, setiap komunikasi, setiap apa yang kita dengar, rasakan, itu memang kita harus jadikan pembelajaran sih teman-teman. Jadi saya itu kalau misalnya pengen move on, saya nggak terlalu banyak untuk menjudge pasangan saya, dia jahat, dia nggak baik. Aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu banyak memberikan kata-kata negatif buat dia gitu, karena dia juga pernah ada dalam hidup saya dan dia juga pernah ngasih kebahagiaan buat saya, dan itu nggak boleh saya sesalin sih. Jadi setiap hal yang dia kasih pelajaran itu pasti ada gitu, apapun kondisinya pasti ada pembelajaran di sana, dan saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran atau pengalaman dari kejadian atau perasaan yang kecewa, tersakiti itu. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai kejadian yang buat kita kecewa atau marah, sakit hati, berpisah, itu membuat kita trauma untuk dekat lagi sama orang lain. Ingat teman-teman, setiap orang itu berbeda, nggak ada yang sama. Setiap orang itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda, dan gak selamanya dia sama orang yang akan kita kenal di masa depan. Jadi jangan sampai kita terpuruk dengan salah satu masalah percintaan dan kita bawa ke masa depan. Itu enggak sih teman-teman, hanya saja kita perlu untuk berhati-hati dalam menaruh hati. Oke teman-teman, ya versi terbaik cara saya move on yang kelima itu adalah jangan menyendiri. Iya, jangan menyendiri. Jadi teman-teman yang ngerasa sangat sulit buat move on atau selalu teringat tentang kenangan sama dia, atau mungkin ada yang kayak nggak bisa bergerak lagi gitu, kayak ya udahlah aku malas makan gitu ya karena mengingat dia gitu. Teman-teman harus sadar, teman-teman tuh walaupun udah berpisah sama dia, teman-teman punya hidup gitu yang harus teman-teman perjuangin dan harus teman-teman lakukan yang terbaik gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai teman-teman menyendiri dulu, karena pada saat kita down, kita tuh butuh partner, teman yang akan motivasi kita buat lebih baik lagi gitu. Jadi saya harap teman-teman
jangan menyendiri, karena sebagian orang itu kalau menyendiri itu akan makin memperburuk suasana hatinya gitu. Tapi memang ada sih orang-orang yang memang kalau sedih itu memang butuh sendiri, tapi nggak selamanya kita harus sendiri terus gitu. Kita juga harus terbuka sama orang lain gitu, jangan sampai kita tetap nyendiri, ngurung diri di kamar, itu nggak baik gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi usahakan tetap lanjutkan hidup teman-teman, jangan terlalu mau ngurung diri sendiri gitu. Itu juga perlu sih kita terapkan teman-teman. Oke, yang keenam adalah saya nggak pernah menghubungin dia kalau memang benar-benar nggak dalam suasana yang benar-benar urgent gitu. Ya misalnya teman-teman sama pasangan teman-teman itu kalau setelah berpisah bukan berarti kalian harus membawa persoalan percintaan kita dalam dunia kerja gitu. Misalnya dia bukan hanya sekadar jadi pasangan kita, tapi juga partner kerja. Jadi kalau memang sudah pisah dan teman-teman ada project yang sama dia, itu jangan sampai gara-gara teman-teman mau move on itu nggak komunikasi lagi sama dia gitu. Jadi teman-teman juga harus profesional dalam bekerja. Jadi jangan terlalu membawa hubungan percintaan itu dalam dunia kerja gitu. Tapi ingat, jangan sampai kita terlalu sering menghubungin dia kalau nggak penting. Jadi intinya hubungin dia kalau benar-benar urgent gitu, keadaannya memang benar-benar urgent. Nah, untuk tips yang ketujuh itu kalau bisa teman-teman jangan dengar lagu-lagu yang galau gitu. Karena ketika kita down itu makin membuat kita makin gitu, buat kita mewah gitu ya. Apalagi pas kita ngerasa kayak aduh lagunya tuh pas banget sih buat aku, buat perasaan aku gitu. Jadi teman-teman harus juga milih-milih lagu ketika lagi down gitu, apalagi sudah berpisah. Lebih baik ya nangis-nangis aja gitu, nggak perlu harus dengar lagu-lagu yang sedih, karena itu makin memperburuk keadaan kita sih, apalagi perasaan kita gitu. Kemudian selanjutnya yaitu yang ke-8, cara yang terbaik menurut saya itu adalah kita juga harus punya temen yang memang kita benar-benar percaya gitu, atau sahabat. Terutama kalau saya sendiri sih lebih kepada ibu. Jadi apapun masalah percintaan yang saya rasakan itu biasanya komunikasinya sama ibu aja gitu. Mungkin teman-teman kalau sama orang tua tuh malu kali ya gitu. Jadi teman-teman juga bisa ceritakan masalah teman-teman ke teman atau sahabat yang benar-benar teman-teman percaya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh gara-gara pengen semua orang ngertiin perasaan teman-teman, jadi teman-teman tuh kayak aduh saya mau cerita sini itu jangan sampai kayak gitu, karena hubungan percintaan itu adalah salah satu hal yang privasi sih. Jadi nggak semua orang harus tahu masalah dalam hubungan kalian atau hubungan sama yang lain atau sama pasangan kalian gitu. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu adalah berpikir positif. Jadi teman-teman, kalau kita memang mau move on, itu jangan sampai kita masih memikirkan hal-hal yang negatif tentang dia. Karena kalau kita masih memikirkan hal-hal negatif tentang dia, itu berarti kita belum move on. Percaya deh, kalau kita belum berpikir positif atau berpikir yang baik tentang dia, kita belum move on. Karena kita selalu mikir dia jahat, dia pernah ini. Jadi itu akan buat kita trauma juga di masa depan nanti gitu. Jadi teman-teman, kalau memang mau move on, maafkan, berusaha untuk memaafkan dia. Ya walaupun memang sulit untuk melupakan gitu, tapi kejadian yang sulit dilupakan itu kita jadikan pembelajaran gitu. Itu sih yang terpenting teman-teman. Jadi tetap harus berpikir positif. Dia juga pernah ngasih kebahagiaan buat kita, dia juga pernah ada dalam hidup kita, ngeluangin waktunya buat kita, dan kita nggak boleh hanya karena satu kesalahannya kita sampai membenci dia gitu. Ya kita berusaha maafin aja lah gitu, dengan berpikir positif tentang dia. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu adalah berpikir positif.
Jadi teman-teman, kalau kita memang mau move on, itu jangan sampai kita masih memikirkan hal-hal yang negatif tentang dia. Karena kalau kita masih memikirkan hal-hal negatif tentang dia, itu berarti kita belum move on. Percaya deh, kalau kita belum berpikir positif atau berpikir yang baik tentang dia, kita belum move on. Karena kita selalu mikir dia jahat, dia pernah ini. Jadi itu akan buat kita trauma juga di masa depan nanti gitu. Jadi teman-teman, kalau memang mau move on, maafkan, berusaha untuk memaafkan dia. Ya walaupun memang sulit untuk melupakan gitu, tapi kejadian yang sulit dilupakan itu kita jadikan pembelajaran gitu. Itu sih yang terpenting teman-teman. Jadi tetap harus berpikir positif. Dia juga pernah ngasih kebahagiaan buat kita, dia juga pernah ada dalam hidup kita, ngeluangin waktunya buat kita, dan kita nggak boleh hanya karena satu kesalahannya kita sampai membenci dia gitu. Ya kita berusaha maafin aja lah gitu, dengan berpikir positif tentang dia. Oke teman-teman, itu 9 tips cara move on terbaik versi saya. Bagi saya setelah melakukan itu ya nggak terlalu lama sih buat move on gitu. Ya paling beberapa hari udah bisa kembali lagi untuk beraktivitas, nggak down lagi. Apalagi kita yang anak-anak perkuliahan atau mungkin yang lagi bekerja ataupun anak-anak sekolah yang ya bercinta-cinta gitu ya, mulai mengenal cinta dan akhirnya berpisah, dan itu memang sangat menyakitkan. Tapi teman-teman coba terapin cara move on ini ya. Kalau memang belum bisa lagi, mungkin bisa konsultasi lagi sama saya. Nanti ya komen-komen di bawah kalau memang ada yang mau dibicarakan lagi, mau cara tips-tips yang lain, mungkin teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian untuk podcast malam ini, semoga bermanfaat. Ingat teman-teman, dia itu pernah ngasih kebahagiaan buat kita. Jangan sampai kita benci seorang pun, karena kita sama-sama makhluk Tuhan dan kita tidak boleh saling membenci satu sama lain. Ingat, semua orang punya karakteristik yang berbeda. Jangan jadikan rasa sakit sekarang itu sebagai trauma, namun jadikan pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Good night.